bukan pernah lagi, udah. Yaitu lapannya Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Di situ Allah mencantumkan innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia di sini adalah makhluk Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal. Sesungguhnya manusia yang berakal, khuliqa, Allah ciptakan halu'a, mempunyai sifat mengeluh. Sifat mengeluh ini tidak melihat daripada harta. Sifat mengeluh ini tidak melihat daripada sedikit harta. Sifat mengeluh ini bukan melihat daripada pintarnya otak kita. Sifat mengeluh itu nggak melihat daripada bodohnya kita. Sifat mengeluh itu bukan karena rakyat atau jabatan, itu tidak. Semua mempunyai sifat mengeluh. Allah itu sengaja memberikan manusia akal, pekerjaan akal, tetapi Allah juga simpen sifat mengeluhnya manusia. Salah satunya mungkin di sini ada yang gajinya lebih dari 5 juta, ada yang di bawah 5 juta, tetapi sama-sama mengeluh. Padahal pengeluarannya sama, makannya nasi, ya sayuran, buah-buahan. Ya, di saat kita uang sedikit, seandainya saya buka gaji sekarang saya 1 juta saja, kalau gaji 2 juta itu doanya dijawab. Pas bulan kemudian benar gaji kamu, gaji naik ya 2 juta, alhamdulillah. Dan 2 juta ini pasti kita itu selalu mengeluh, pasti kurang. Seandainya kalau 3 juta, nah itu selalu tidak akan mau bersyukur, maksudnya mengeluh terus. Tadi udah 1 juta, dan butuh ngeluh lagi. Tadinya ngeluh itu artinya banyak, selalu berkurang. Bahkan di ayat itu tidak masalah syarru, ya. Dari situ apabila manusia diberikan kejelekan atau diberikan kemiskinan, diberikan keterpurukan, diberikan ketidakpunyaan, malah mengeluh, ya. Dikasih musibah nama mengeluh, dikasih ujian nama mengeluh, dikasih kejelekan nama mengeluh, dikasih bangkrut usaha nama mengeluh, dikasih yang tadinya gajinya 1 juta dipotong gara-gara covid, jadi video mengeluh lagi, mengeluh. Nah itu bisa dikasih kejelekan pasti mengeluh nama mengeluh. Tetapi sebaliknya ayat itu dituliskan lagi, wa idza masul khair manu'a. Di saat dikasih kebaikan pun ya, di situ manu'a itu artinya banyak di situ. Artinya bisa yang tadinya kaya, udah kaya tapi pikir, bisa dikasih kesempatan kamu ibadah. Intinya apa? Intinya sama kamu dikasih punya pun. Di saat kata Pak Handoko, aduh kayak kalau punya mobil enak, soalnya anak punya 2, kalau bawa motor ini anak punya nggak cukup. Beneran, pas bulan tahun kebeli mobil. Pas udah naik mobil kebeli, lihat mobil satu lagi. Ini baru senior, kayaknya kalian Pajero. Dikasih kebaikan sama Allah, kasih maju, malah nambah begini lagi. Itu manusia. Atau sebelumnya kita tadinya jadi karyawan biasa, pas udah jadi naik jabatan, kita pasti selalu manusia bisa dikasih jelek, lalu dikasih kebaikan mengeluh, itu sifat manusia. Terus bagaimana dong kata Pak Handoko biar tak mengeluh? Di situ ayat itu diteruskan, illal musallina, kecuali orang-orang yang atau Pak Adib saya sholat 5 waktu mengeluh, saya nggak pernah ada mengeluhnya, ya kan? Mengeluh terusnya sholat juga. Sholat yang mana dulu? Orang yang nggak pernah mengeluh itu diteruskan alladzina an sholatihim, yang selalu sholatnya ya khusyuk. Ya, daimun di sini bisa artinya khusyuk, bisa diartikan bukan pernah putus, bahkan nampak semangat. Daimun di sini adalah sholat dibarengi dengan ilmunya, tahu arti sholat. Kalau cuma sekedar sholat mungkin pernah sholat, tapi kalau ada masih rasa mengeluh, kan dipertanyakan sholat. Saat baca puasa, sholat sekarang udah ketinggalan, bahkan sholat 5 waktu udah, sholat malam udah, sholat bisa selalu ada rasa mengeluh. Kenapa suka ngelamun? Ya Allah, bisa berpikir muslim, bagaimana bersama ada kayak gitu kan? Atau ngelamun lagi, ya Allah, mau saya berkeluarga,
berantem dulu ya. Saya udah sholat, ya Allah, saya sekarang melihat anak kok anak sama bantu aja gitu kan, kayak gitu kan. Kenapa ya dipertanyakan sholatnya? Kenapa orang yang sholat ya, yang sejatinya sholat hakikatnya sholat dipakai itu nggak ada senang, artinya apa? Selalu bahagia. Dikasih penyakit, alhamdulillah, kalau masih praktis nggak pernah ngeluh. Meski saya sakit, saya harus hargai semangat. Tapi kalau ngeluh, ya Allah sedikit gini, saya sakit atau kamu sholat ke masjid, saya mau di rumahnya karena habis ada rasa ngeluhnya. Tapi kalau semangat, kamu sakit, siapa tuh saya sakit masih itu jadi sehat. Meskipun saya sakit, saya mau kerja. Nah, itulah yang dipakai sholatnya. Dan gimana artinya dari sholatnya selalu eksis, selalu dalam arti nama semangat kepada sakit, bukan terburuk, kepada kaya, kepada miskin, selalu semangat. Kenapa? Karena sholat itu artinya berdiri. Kenapa sholat harus berdiri? Kenapa sholat nggak duduk? Bisa kok orang sholat duduk? Bisa. Dan cuma dengan hukum yang utama. Kenapa harus berdiri? Berdiri ini diartikan apa? Kita harus kuat. Ada angin sini, ada angin sini, ada angin sini. Kita harus yakin. Ya kan? Ada cobaan sini, kita harus kuat. Ada cobaan di depan, harus kuat. Ada cobaan di belakang, coba. Musibah ujian di belakang, di depan, kiri, kita harus kuat. Itulah artinya sholat setelah kita keluar dari masjid. Hanya nggak mengeluh. Di saat kita berdiri, Allahu Akbar. Jangan aneh. Banyak pikiran ke saya. Kita, aduh, belum punya baju lebaran istri saya. Terus datang lagi, aduh, gimana nih pekerjaan saya? Datang lagi. Wah, terus. Ya kan? Kenapa? Ya inilah manusia. Selalu memiliki sifat mana? Kalau untuk gitu pasti salah satu kenapa? Sholat pun lagi harusnya fokus pada sholat. Kita mau ini tempat keluhan kita sehari yang wajar. Setelah sholat, udah keluar sholat, malam lagi jauh. Wajar kan? Bisa sholat sujud. Ayat sada itu artinya adalah kita dianjurkan untuk disuruh bersujud kepada Allah. Hanya udah sujud langsung sujud. Cuma tempatnya tidak sesuai. Ini kan masih jalan-jalan umum, nggak tahu ada orang yang lupa, orang mampir atau satunya. Kalau ayat seperti itu, jadi khusus dan jamannya pun atau tersebutnya udah istiqomah itu nggak ada orang luar karena udah terbiasa, ini kan sih. Nggak bisa memakan itu nantinya berantakan Pak Noko. Nanti rusak sholat konungging imam enak atau ilmu nggak ada di belakang kita sih. Rasul bahkan menegur Mu'ad bin Jabal yang hebat pikirannya, kalau mau sholat lihat dulu belakang, jangan kau mentang-mentang hafal Quran kamu seenaknya. Apa Tuhan di situ? Kamu kalau mau ilmu Quran, terkecuali kamu sholat juga sahabat yang pintar-pintar Quran, kamu terserah mau bagaimana. Itu perkataan Mu'ad bin Jabal yang untuk ibadah. Kenapa? Lihat sholat. Kenapa ada bahasa yang sebut sholat itu apa hadisnya apa? Suka lupa itu. Taswiyah apa? Subuh bakuh aduh. Itu hadis itu bukannya ibadah, itu sebenarnya apakah dia bisa dia punya ilmu pikir bukan lihat barisannya aja, tapi barisan-barisan artinya barisan keilmuannya, artinya baris rapat bahasa umum. Kalau bahasa kuliah itu bukan makna khusus, tapi manusia rapatkan barisan. Bahasa di sini adalah kamu yang berilmu, ya tidak orang awam apakah sama sekali belum bisa sholat. Kita ngamali bukan sholat. Ada yang belum mampu, ada yang berjalan. Tapi yang paham pasti udah langsung, atau yang udah terbiasa. Meskipun nggak paham, tapi udah terbiasa tahu oh ini, ya langsung sudah terbiasa. Kalau kita yang pendatang, yang nggak apa-apa ini sulit. Apakah lupa? Ya kan? Apakah lupa? Dan pertama kita nggak connect atau masih bingung? Ya kita diam aja. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu. Bukannya jelek, cuma lihatlah
banyak yang hafal Quran dan banyak yang baca esai. Nanti jadi apa? Bukan di kesalahan makanya. 15 kesalahan enggak. Tapi satu saat kita makmumnya Ya sah yang gas itu nanti hatinya batalin kan udah kita ya kan bahasa kayak gitu kan tadi imam salah dia lupa kali dia kan lupa kali dia malah langsung terus tapi kita nggak tahu udah imam kayak gini batalinya tahu kita bahasa kayak gitu ya udah kalau bukan gitu jelas yang kedua di mana banyak yang jin yang bukan kita nggak buat kayak itu bukan ya itu sesuai dengan kapasitas yang masalah itu lah benar cuma kita ya itulah contoh kecilnya manusia lah bisa kita sholat enak suara lamun lah sudah lamun bingung gitu hanya wajar kita pulang sholat lagi ngelamun di motor lalu lagi aku pulang pergi gimana ya punya thr kan tapi kalau kita sholat mati artinya diri ini kita harus apa janji Allah atau Allah menciptakan manusia itu mau kaya tetap akan mempunyai sifat terkecuali orang yang sholat dan sholat masa sholat tapi daimun sholatnya yang selalu pakai ini sholatnya yang selalu hati-hati sholatnya yang pengen cari tahu kenapa sih tadi sujud langsung kenapa saya cari ilmu yang kenapa bisa ini itu gimana nih Taulin apa? Terus di saat enggak, terus kita terus cari tahu dia apa? Biar kita di saat kita dikasih musik tahu, dan kita udah tahu kenapa? Masa udah sholat saya masih malu? Masa saya udah sholat 5 waktu masih saya di saat dikasih musik masih malu? Itulah arti daripada kita sholat. Kenapa? Semua manusia ingat itu mempunyai sifat mengeluh itu dimiliki oleh semua mau kaya miskin mau bahkan pejabat siapapun itu pasti mempunyai sifat terkecuali ini orang yang sholat pun dipilih lagi bagaimana anak kecil bisa miskin justru yang akan menolong kita orang kaya dulu miskin itulah artinya ruku ini jangan melihat daripada tinggi jabatan atau bawah jabatan, jangan lihat anak kecil atau tuanya, jangan lihat dari siapanya. Kita tetap semua kita harus hormat terus taat ya. Taat itu bisa dianggap menghormati kepada semua orang. Mau miskin mau kaya, mau kecil mau dewasa, mau tua tetap harus menghormati ucapannya. Jangan mau miskin yang di depan tuh orang kaya. Lalu mah ustaz biasa aja, ustaz hebat aja sama ustaz juga mau ustaz terkenal ngomongin Quran, ustaz yang kan ngomongin Quran, ustaz yang ngomongin itu lebih sama dan cuma kita selalu itulah makanya kita perlu yang seperti belajar rukus sholat bisa semua aja tapi belum tidak usah bisa dan kita ruku setelah sholat mana menghormati semua orang ayo muslim terus udah ruku terus berdiri tidaklah udah ruku kita harus belajar takdim belajar menghormati ada tidak berdiri sami Allah apa arti itu apakah sama dengan yang tadi pas Allahu Akbar sebelum ruku apakah sama beda tidaknya sholat artikan apa di saat kita ya ketemu dengan orang miskin ketemu dengan orang kaya ketemu dengan yang jabatan tinggi, ketemu yang jabatannya bawah, kita harus bersama. Jangan melihat dia siapa, tetap kita harus jangan yang menentang orang kaya atau manusia nggak boleh gaul sama mahasiswa, saya nggak mau gaul sama orang miskin, nggak boleh. Kenapa? Udah tidak. Tadi udah menghormati kan, menghormati mahasiswa, orang miskin, orang kaya, orang pejabat. Udah mau kita harus tidak sami Allah liman dan akhirnya kita harus bareng-bareng mau yang miskin kita rangkul mau yang mahasiswa kita rangkul mau yang enggak terkenal kita rangkul yang kaya rangkul yang ini dan bisa kita sujud pertama kenapa sujud 2 kali kok rukun 1 kali kita 2 kali kenapa pas ruku pas habis ruku sami Allahu liman hamidah kenapa pas yang lain Allah
itu kan punya arti makna. Sami Allah kan sama Allah maha mendengar kan apa yang tadi kita ada miskin ada muslim harus kan orang kaya itu dapat kita harus bareng-bareng. Jangan mentang-mentang kita tinggi jabatan mau kaya kita nggak mau udah kita udah tidak ingetin nanti ada sujud. Kita udah kumpul seorang sama kita ada sujud itu artinya apa? Berarti kita sudah mengartikan manusia yang diberikan oleh Allah yang dimana dimiliki oleh makhluk yang beriman yang manusia diberikan itu sujud pertama kita takut kepada Allah, kita menghormati Allah, kita bersujud kepada Allah, kita bersujud kepada Allah. Makanya pas duduk Allah apa? Rabbik firli warhamni wajib barulah sujud yang kedua kita seolah kita lagi kepada Allah keinginan kita ingin menjadi itu semua. Makanya sholat itu kan orang yang mau orang sholat itu yang tidak pernah mau. Tapi kalau sekarang belajar mengerti, tidak kan biar nggak ada rasa malu. Kalau kita nggak bisa mengerti itu cuma sujud kalau wabil pilih Allah keluar dan meskipun sholat nggak pernah kenapa? Karena kita nggak mengartikan sholat seperti ini. Coba kalau kita artikan berdiri, dia sakit kasih. Saat ini saya kan Ustaz kumpul-kumpulan saya selalu menghormati orang yang bawa terus saat kita kumpul lagi ada musyawarah kita mendengar suara miskin itulah kita bisa sujud saya itu manusia saya itu juga harus bersyukur sujud yang pertama yang kedua sujud kita hidup lebih keluar hamid yaitu menunjukkan kita itu lagi mau minta kepada Allah ya Allah ijabah doaku ya Allah istriku mudah jadi yang soleh ya Allah berilah aku soleh bukan kita sholat lagi itu tapi kita sujud yang kedua menandakan ruh kita itu atau hati kita itu sedang ngobrol dengan Allah artinya apa? Ya Allah ijabah doaku ya Allah saya pengen merasa sehat dan sholat dan sehat baik atau lebih baik dari itu ada itulah cara menandakan pada sholat makanya dari ayat lain kata Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di situ komat Allah itu wasta'inu menyuruh manusia kalau kamu ingin dijabah doa olehku bis-sabri melalui sabar. Sabar di sini bisa dengan puasa. Karena puasa sabar kan menahan dari makanan dari rokok dari yang lainnya bahan kita harus juga istri sobar kan menahan kan sabar itu kita berarti kita lebih puas ini berarti kita seolah kita doa kepada Allah ya Allah saya doa saya pengen dijabah itu meskipun kita kenyataan nggak mengucapin doa tapi kalau kita mengerjakan puasa berarti roh kita sedang ngobrol dengan Allah lagi ngomong kepada Allah ingin kebaikan makanya keduanya bisobri was-sholat dan jelasin tadi kan itu juga seperti itu makanya setelah itu ada innaha lakabiratun sholat dan puasa sholat dan sabar itu berat sekali mengerjakan benar nggak? Berat sholat itu kalau nggak dipaksakan puasa kalau nggak paksa berat ya apalagi ya teman-temannya yang nggak doyan puasa apa berat artinya kan itu ya kan jalan juga ada jalan besar ada jalan gang kecil ada jalan gang setapak kan tapi jalan jadi kan banyak ada jalan ke masjid ada jalan ke rumah ada jalan ke WC ini jalan yang mana tuh kan jalan artinya begitu juga ada banyak mana-mana supaya itulah ya jangan sampai kita sebagai umat muslim jangan sampai kita halulah kalau masih kita eksis sholat nggak pernah ketinggalan sholat malam kalau asal ngeluh berarti dipertanyakan itu aja mungkin aja ini ya udah siang juga ya mohon maaf kalau ada kata-kata penyampaian saya kurang pas penyampaiannya dari Al-Qur'annya atau Qurannya atau dari penafsirannya kalau sekian dari saya buat sebelumnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah. Kita sujud itu hukumnya apa tadi? Sujud itu sunnah. Misalnya kalau tidak sujud, Berarti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak sujud tadi kayak tadi nih kita dulu aja berarti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kenapa harus jawab itu? Kalau kita nggak mampu sujud, kalau kita nggak bisa sujud, itu dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah. Kenapa?
karena saja itu adalah salah satu bagian daripada disuruh oleh Allah, suruh bersujud. Ya kan biasanya kan kalau tadi kan pas posisi sholat ya kalau kita pada Quran itu juga tetap Sama, sujud. Ada kiblat. Bisa kita baca Quran nih ke sana nih, baca Quran nih. Biasanya di surat Al-Alaq, Iqra disebutkan, Iqra ujungnya ada fasjud waqtarib. Nah, ada kiblat dulu. Ada kiblat. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujudnya ada kiblat itu sunahnya itu sunah sujud tilawah, sujud tilawah itu sujud saja. Ada kiblat. Kan Quran tadi baca Quran ke sana karena kita pengen mendapatkan sunnah atau itu perintah Allah untuk bersujud, kita ada kiblat ini baru Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung baca Quran lagi, terus baca Bismillah lagi langsung kayak tadi, langsung dari ayat sampai ayat. Bercerita tapi kan dari berdiri kan mau sujud kan jangan Allah Akbar gitu kan seperti berpindah dengan sholat. Nah, itu memang harus pakai agama itu atau kita bisa langsung sujud aja gitu kan? Dia sujud aja langsung. Kalau jangan pakai Nggak apa-apa, bisa. Mas Baik. ya kan kadang-kadang kan ada yang langsung sujud Ya, nggak usah oke. mengucapkan Allah Ya sebenarnya. kalau kayak tadi bisa pakai Allah Akbar itu kan Kenapa kalau kita bertiga mau rukuk ya, gitu kan. Saya juga tadi ketik, ya udah, saya nggak bergerak, rukuk aja. Ya kan, soalnya nanti kalau gerak lagi saya langsung gerak, jadi 2 gerakan, mahal. Dan saya ya udah, ekstra aja. Mau gerak lagi, Itu jangan hasilnya kalau kita nggak tahu nih kita rukuk ya kan pada posisi kan Sujud. Kita sujud terus lanjut. langsung sujud lagi gitu itu gimana nanti Pak? 3 kali gerakan. Pasti gini kan, semua pasti gini semua. Kenapa? Nggak fokus, kita satu momen. Kalau ingat berarti nggak fokus. Kalau ini tahu Nggak tahu. Ya, kan waktu itu kan kita kan nggak hafal juga ya sekali dong, sekali, 2 kali, 3 kali kita itu. Oh, jadi bukan begini semua. Harus. Masukin itu langsung. Makanya kalau udah gini, udah gini. kalau lihat itu nggak Ini, turun bawah nah, tapi coba lu kalau pas belum ini nih, belum sempurna ya kapan bisa. Kalau udah kayak gini udah fokus. Dan udah diam dulu. Udah gini aja. Kalau kita Lanjut gini, sujud. ke sini 2, ketiga dipatah. Kan kalau boleh gerak 3 kali. Gerakan ini bukan gerakan rukun fi'li. Itu bukan rukun fi'li. Apa namanya sebutnya sunnah. Sholat lagi nggak? Berarti kan batal. Nah itu udah kan kita nggak tahu ya, kita kan berdiri doang kan. Mana hati seperti itu. harusnya sholat pagi berarti Ya nggak harus. Nggak harus. Tanggung ini dah. Imam. Makanya Kita udah bilang itu langsung pertama nanti yang sujud ya lebih kali Oh gitu kalau dari Istiqlal. Oh. orang yang maksudnya ya bukan ini ya apa pada hati luar dari nah itu loh ya apalagi sekarang jalan darurat. Apa tadi juga ngomong juga, cuman kita nggak dengar kali. Udah fokus sayur gitu. Nah, dia pun nggak salah. yang dilap lah ya. dari juga begitu tuh saya ingat dulu kan pernah di waktu di daerah Kendari itu juga begitu kan saya baru pertama kali juga kan ada jadwal itu juga kan tadi begitu mau foto pakai sujud langsung sujud Bisa karena yang dulu yang saya pernah saya pernah ikut itu ya nggak pakai awal ada gitu Oh iya. kalau langsung pasti ngerti bisa. nah, tadi kan ada okno Ini ya, iya jadi ruku. Itu masih tentang sesuatu sholat itu dan kamu juga dari pakai kitab itu kenapa hanya di kitab itu kan banyak ada kitab begini jadi nggak ada di kitab itu nggak ada yang sempurna di kitab ini misalnya Safinah nggak akan sempurna yang sholat ada di kitab sunnah belajar nggak ada sempurna sholat ada di kitab sholat ada takbir itu saling menutupi jadi begitu Quran kalau Safinah cuma menjelaskan tentang
rangkumannya aja. Nanti sudah munajat menjaga tentang bacaannya. Nanti sudah kita itu semakin banyak kita pikir, semakin kita itu sholat. Semakin tahu. Nggak ada kita sapina dijelasin semuanya. Saling menutupi kita kita bisa kita menutupi kekurangan daripada kita dilakukan. Kita pilih kata pengarang itu, wah kita kurang selesai, disarahin sebenarnya, disarahin atau ditambahin. Terus pas ditambahin udah bikin kita ada lagi ulama yang baca ini kurang nih, tambahin lagi. Ada ulama nih tambahin ini kurang. Di apa? Di kitab maka disebut kitab pun itu kan saling melengkapi dan saling tetap pokok Al-Quran hadis cuma hadis itu nggak bisa dibaca dengan bawaan. Kalau dibaca dong bisa. Oh, nah Nabi Hurairah itu baca. Nah, cuma nggak bisa karena semua lain itu ada kitabnya menunjangkan. Makanya ada kita berita apa penunjang daripada hadis yang tak mengerti. Hadis penunjang daripada enggak. Janganlah kita nggak cukup untuk kita semua ini kan masalah rukun iman. Masalah rukun iman ya. Pertama dari kita percaya pada kebenaran Allah, berarti qadarullah ya, percaya dengan takdir Allah. Terus dan tadi Ustaz kan ngomong mengenai masalah semua manusia, mau yang miskin yang kaya itu pasti mengeluh, sifat mengeluh. Ini kan sebetulnya kalau ada orang yang ini dulu saya juga pernah ngomong, maksudnya saya juga pernah ngambil gitu. Jadi kenapa sih kok ada orang yang kesulitan biasanya? Itu sebetulnya kalau berjalan dengan waktu ini setelah itu saya meyakini bahwa ini memang sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah gitu. Saya ketemu ini juga dari Allah. Jadi sebetulnya relasinya itu lebih ini gimana ya Ustaz ya? Lebih ke arah kita meyakininya antara ini yakin itu memang sudah Allah jalani, ini sudah Allah gitu. Ini kan ada orang yang menyesal karena dia nggak paham dengan hal ini. Jadi ditanya masalah mungkin itu yang dolim maksudnya ada orang yang dolim kepada kita, terus kita nggak mungkin langsung dia pasti ada marah kan dan kita, tapi lama-kelamaan kan kita luluh kan kesadaran kita pasti lama ya Allah mungkin ya itu kan seperti itu. Sholat itu adalah terakhir, sholat itu salah satu terakhir. Dan di saat kita mau membunuh orang yang sholat itu makanya ada seperti ini. Sedangkan orang yang masih sholat itu sekolah, tapi sebaik orang yang gak sholat itu betul. Kenapa? Karena suatu terakhir itu tahu mungkin bahasa Al-Qurannya mungkin ya kan tanhakan yang bahasa iwan ada itu dah meskipun kita belum sempurna kelakuan kita tapi sudah dan nanti misalnya saya mau kalau kan ya subuh sekarang saya mau lagi nanti dulu itu kayak biar kita nggak mau nanti makan nanti mikir jadi baik di mana kita alasan mau terus kan itu satu kalau bahasa orang tua dulu itu terasa kenapa kamu ngomong apa yang mungkin kamu jangan ninggalin sholat itu kan hadis rasul. Coba mungkin pernah ngalamin semuanya akal amat udah kita yang tinggal sholat gimana kalau gitu jangan tinggal sholat jangan disebut apa kenapa mungkin orang tua lihat karakter kita kalau dinasihatin dia pasti nambah ngambek atau nambah marah udah terserah dulu lah yang penting kamu tinggal sholat setelah hari kita nanti lah kelamaan gaya semangat kamu sudah punya istri kamu jangan kamu bisa bertahan aduh kan itu apa wasilah kecil soalnya
Kalau kita nggak ada orang yang makan tuh nggak berani masih saya kasih. Cuma waktunya nggak tahu kapan. Tetapi harapan kita kan pengennya cepat. Seperti halnya didolimi, nggak mungkin langsung ingat kepada takdir Allah. Ya itu. Emang harus mengikuti takdir Allah. Dikasih sakit pun ingat takdir Allah. Harus tetapi sakit ini kita kalau kita bisa orang pendosa dulu, oh saya berdosa sekarang dulu saya ada, oh saya menyakitin orang pendosa sakit, atau sebaliknya, ya Allah saya sakitin sama dia, saya menyakitin orang lain, ya Allah banyak orang kita semua saya menyakitin. Jadi kembali kepada kita, nggak mungkin Allah memberikan kebaikan kepada kita, nggak mungkin. Kenapa? Allah memberikan kebaikan ke seluruh manusia. Kenapa? Pernah nggak dengar rahmatan lil alamin, rahmatan di sini maksud Allah merahmati akhirat, kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua. Mau muslim, mau muslim dikasih, non muslim dikasih banyak, non muslim dikasih. Artinya apa? Artinya kita di saat ya masalah bisa kita berbuat masih kembali kepada kita berbuat kembali lagi kepada diri Tuhan yang disebut pada tapi mau itu Allah maaf Allah dendam kembali kepada kita lagi. Mas Joko karena janji ke adik kalau motor segar saya beli ini beneran nih Mas Joko nggak ngasih nggak apa-apa kan cuma kata Allah ingetin nanti saat kamu dijanjiin sama bos kamu jangan marah kalau nggak di Pak Joko, misalnya kata saya bosan, Pak Joko nanti kalau saya ini nih, saya akan traktir mas benar itu benar semua dia jahat, padahal lupa Pak Joko dulu pernah ini nggak pernah dikasih itu. Sebetulnya apa ya mungkin kata mas anak kalau anak kuliah hukum kan kejelekan kita dan kan itu kita pasti akan menjelekan berbuat kita tapi Allah cipta manusia dengan cara kasih sayang. Terserah masa semuanya tapi ingetin bisa berbuat jelek akan balik lagi ke sini bisa berbuat akan kembali ke sini Allah ya sami semuanya rahmat alamin tapi rahmat alamin menunjukkan kepada kita dia telah Rasul kan Allah nggak bisa melihat kepada saya manusia pasti dia telah wujud Rasul itu seperti itu taulanannya makanya perwakilan saya kata Allah lihatlah begitu atas sekedar rahmatan lil alamin tetapi hakikatnya lihatlah saya cuma nggak bisa dilihat secara lahir kita harus melihat begitu itulah yang mungkin lumayan mungkin sedikit siapa tahu nanti kita ya namanya kita sharing ya gitu bukan kita kasih tahu saya paling benar saya juga belajar sama ya mungkin dengan ada kejadian kita jadi punya ilmu lah ya kan bisa nanti saya menyakitin orang atau mempesankan orang nanti pas kita suatu hari nanti kalau bukan saya nggak bisa siapa mana ada bahwa tuh kan ingat dulu saya pernah nyoba kesini bertanya seperti itu Nggak bener sih, jadi memang beberapa kali kalau dulu saya juga nggak ngerti maksud gini lah kayak di apa-apain sama orang atau nggak ada kejadian sesuatu gitu kayaknya kita nggak terima gitu. Nah setelah beberapa tahun di sini kan oh iya betul ternyata Allah baik gitu melakukan sesuatu kepada saya ini ternyata ada hikmahnya ini salah satu contohnya kayak saya pernah kerja jadi saya dizolimi Terima kasih Pak dizolimi langsung sama atasan saya sampai akhirnya YouTube nih sampai saya akhirnya itu resign dari tempat kerja sebelum COVID itu ya kan saking sakit hatinya nih ya kan saya tidak mengundurkan diri ternyata setelah beberapa tahun kesini saya menyadari dan ini memang qadarullah Allah itu benar-benar sayang itu kenapa? Karena pertama kalau pas waktu saya dulu masih di tempat saya dulu yang tempat kerja itu zamannya vaksin itu ya, teman-teman saya udah vaksin 2-5 kali saya sudah keluar sampai saat ini kondisi belum vaksin
Saya nggak tahu ya, ini terserah teman-teman nih. Ya, maksudnya penilaian bahwa kalau menurut kalian teman-teman vaksin itu bagus buat teman, ya silakan. Ya, nah, tapi kalau menurut saya, ya selama ini saya juga nggak ngerti vaksin itu menurut saya bukan apa lagi. Saya dapat info-info gitu bahwa nggak bagus gitu. Satu-satu pun alhamdulillah Ustaz. Saya sudah kedua. Saya waktu itu di tempat kerja saya jadi anggota wakil bendahara operasi. Tahu kan operasi? Ini mohon maaf mas, tanya itu masalah ditanya. Dia ada karya hijab dan menggunakan. Saya sampai sudah 2 kali minta izin sama atasan saya yang sulit. Bilang gini, Pak, saya mau minta keluar dari operasi karena saya sudah tahu program dan nggak dikasih sama dia, malah yang kedua itu marah. Karena kalau orang-orang di kantor itu kalau bilang levelnya atas, kalau bilang nggak cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 30 juta. Karena kan kalau dari administrasinya aja nih, yang itu Melantarkan manusia sampai gara-gara nggak terjadi meninggal atau kelaparan meninggal. Allah menciptakan dunia dan Allah ini bagi apa biaya. Kenapa Pak Anton punya mobil? Kenapa? Ya Allah menciptakan mulut dan lubang bagi Allah mampu biaya itu manusia. Cuma di sini terbagi, ada yang males, ada yang sengaja pengen mati atau mungkin dapat kamu nggak ada yang apa gara-gara kamu. Karena Allah membuat menjadi mampu. Ya Allah dia ngasih apa bikin rumah karena umat mampu sebenarnya kita dan yang nggak punya mobil bila enak. Karena kenapa beli? Masih bisa mampu. Tapi Allah kan nggak ada yang apa atau artinya apa? Uraian yang tadi bahasa itu Allah mampu dapat bisa kita bikin kerjaan ini kita keluarin kok nggak mungkin Allah mengalami. Jadi kita yang selalu iman, selalu sholat, selalu menjalankan cuman orang beriman dan orang yang selalu menjalankan konsep strategi coba begitu buat apa? Biar membersihkan dosa bukan dosa, justru membersihkan dosa. Allah nanti ngasihnya bisa genting, bisa kita mau dikit lagi ke jurang, Allah bisa seperti itu. Kalau nggak mungkin pas pertengahan jalan gitu kayak apa miskin saya itu apa miskin tidak terus berudah aku bisa kenapa tidak bisa ngomong seperti halnya Nabi Ibrahim pas ini kesini baru datang kamu nggak dicas di jalan pas bawa kan Nabi Ismail dibawa dibetulkan udah pas udah geling ini kok dari sini Bismillahirrahmanirrahim udah tinggal gini manusia itu apalagi seharusnya Islam yang beriman Allah akan kasih apa pertolongan kepada orang beriman itu ada masa kenapa? Saya akan uji belum bener ngomong lu tobatnya kalau tobat cabai atau bener aja disebut gitu kan aneh kalau kita lihat ini cuma sebuah dari Allah jangan dijelekin jangan cuma ngomong doang lalu dia Islam harus baca seperti ini jadi nggak pertengahan, jadi nggak setengah-setengah nanti udah kasih sama Allah dikasih cuma kita selalu karena itu tadi waidah masalah khairu bahwa itu akan memberikan jumlah kepada manusia orang yang misalnya adalah orang yang masuk kaya jangan aneh, udah kaya itu orang jangan aneh udah kaya itu lupa jangan aneh waidah masalah khairu itu artinya jangan bisa miskin bagus kalau kita ya udah jangan aneh itu sifat manusia terkecuali orang miskin sesuatu karena bisa miskin pun bisa kaya pun bisa kita terkenal pun itu udah dicatat Al-Quran bukan hadis Nabi hadis Nabi kita ya
sebelah yang ada namanya konsep sesuatu yang dikasih Allah kemudahan banyak kereta baik itu datang ke sini ini janji Allah yang mungkin enggak gitu maksudnya cuman itu waktu kenapa yakin gara-gara bukan gara-gara hati kita kalau kita udah yakin pasti Allah karena kitanya masih ragu kenapa masih ada sifat ragu Yusuf kehilangan Nabi Yakub usaha kalau udah beneran saya hari itu tapi kalau ngedumel ya aduh tinggal hidup mereka tapi jangan jauh 20 kali diganti kalau gitu mau nggak diganti mungkin kasih waktu dulu nanti baru sadar coba nanti gantinya juga nggak harus materi ya. ya iya harus materi tapi kebanyakan kalau udah itu biasa syukur di materi lagi karena keinginan kita itu pengen materi lagi karena kalau nggak materi atau cuma kesehatan nggak selalu kita saudara kalau kita sehat nih pikiran bukan nanti saudara banyak manusia itu pengennya kalau kita saudara belum terasa lah kalau uang lagi itu seperti itu Padahal sehat itu nomor satu kalau kalau lagi sah Saya belum pernah punya pengalaman terkait sedekah. Pas bulan puasa itu kan teman-teman komunitas kader itu kan mau adain pembagian takjil. Udah niat, nanti pas hari itu saya mau ngasih gitu malam. Nah, pas kebetulan pas hari itu saya pulang udah sore. Jadi ketemu maghrib itu udah di jalan. Saya maghrib di jalan di masjid udah nggak dapat takjil, udah habis, cuma minum doang. Habis maghrib itu hujan deras sekali. Mau pulang nggak bisa, jadi saya cuma minum doang. Terus nunggu sampai terawih. Setelah selesai saya pulang sampai rumah itu udah jam 9 malam kan. Saya mikir mau ke kumpul ke tempat teman, jadi enggak, tapi badan capek gitu kan. Oh mau nyumbang itu buat takjil. Tapi akhirnya kan saya udah niat. Saya jam 10 malam saya datang. Waktu itu saya ngasih 200. Saya pulang, pulang. Besoknya saya habis subuh kan pulang tidur, saya tidur kan. Bangun jam 9 itu ada WA tadi. Yang enggak saya sangka-sangka ada orang nanyain saya minta nomor rekening, dia mau kasih buat beli apa tempat gitu. Tahu udah kirim bukti transfer 10 kali lipat kan? Dan itu sama sekali saya nggak mengharapkan dan tidak menyangka itu. Nggak sampai 1 hari, jadi malam saya kasih jam 10 pagi saya dapat 10 kali lipatnya. Makanya yang kalau yang sedekah itu apa istilahnya ikhlas akan dapat ibadah itu ya memang terjadi dan itu bukan hanya 1 kali, tapi sudah beberapa kali gitu loh. Penjanji Rasulullah yang Allah kita harus memang harus ya. saya ada apa ya sekarang sudah nanti kepada orang takut yang dari Bekasi di sini saya ngajar di dan masyarakat sini masih orang semua rumah pun tidak ada yang bagus kalau masih yang paling banyak sendiri satu itu ya itu rumahnya masih di sini ada rumahnya masih baru ada musola karena ada masih ada berjasa tempat masuk puasa ada pelatakan batu pertama cuma punya 2 juta karena saking gayanya itu masih udah 2 juta 2 aja fondasi itu usaha cuma ingat dulu pas dia semua Benar wajib. ya kan masih ada ini lagi cuma saran baik cuma sampai ke batu sebenarnya cantiknya masih ya sempurna yang minimal setengah apa berfondasi nggak pakai batu karena nggak punya kayak kan pakai apa kabel juga boleh bukan kabel yang bagus kabel yang patah belinya cuma 100.000 masih 100.000 masih buat makan itu juga gitu emang harapannya itu ya keuangannya ya hasil kerjanya itu cuma nyawang doang sama atau karena
nggak ada orang yang menanyakan. Makanya saya kenapa? Karena apa ya, kasihan bukan agama, bukan sampai soal tarawih ini pun kalau nggak ada usaha bisa dibuat. Saking sebut berbeda. Sekarang alhamdulillah ada teman atau teman saya ada yang motivasi satu orang, jadi suatu meskipun saya ada satu tindakan so nanti di BKD itu cuma langsung implementasi belum ada sejarah seperti itu. Jadi masjid pertama itu cuma tentang perairan orang miskin banyak tahu di situ ya pesawat itu tanah garapan apa harus mewah. Jadi intinya susah untuk mungkin kapan kebijakannya orang ya kalau bisa saya pengen itu harapan saya saya dicari paling nggak sempurna minimal ya kelihatan lah gitu kan yes ada makan di sini atau situ. Saya kan tadi ajar ke Abu Citu aku semoga bisa pada bisa semua. Jadi Abu Citu sampai lagi tempat di sana